Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah jaga beliau, Allah mudahkan segala urusan dan juga hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga yang kami cintai guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, yang alhamdulillah malam hari ini beliau masih tetap diberikan kesehatan, bisa membimbing kita semuanya. Tentu kita doakan selalu beliau, mudah-mudahan berkah selalu umurnya agar senantiasa terus bisa menebar kebaikan-kebaikan lewat ilmunya, dan tentunya mudah-mudahan Allah juga senantiasa menjaga beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan untuk kita semua pun ya yang malam hari ini masih tetap istiqomah mengaji di ngaji virtual ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan untuk kita semuanya segala kebaikan, kebaikan di dunia dan akhirat untuk kita dan tentunya untuk keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf semuanya, alhamdulillah pada Selasa malam hari ini kita jumpa kembali, walaupun mungkin dari belahan Nusantara atau bahkan mungkin belahan dunia ya. Alhamdulillah bisa bertatap wajah satu sama lain di program ngaji virtual. Sebagaimana tadi Habib sudah sampaikan, kita akan belajar tentang akidah ya, mungkin lebih kepada tadi ada sedikit ada sejarahnya juga tentang kisah Rasulullah SAW, meluruskan tentang tuduhan-tuduhan ya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, malam hari ini tentunya silahkan Anda, kita semuanya persiapkan hati kita yang pastinya, persiapkan juga catatan-catatannya, dan insya Allah nanti kami juga sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan kepada kami untuk nanti insya Allah dijawab oleh guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi. Dan jika memungkinkan, kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung. Baik, tanpa panjang lebar kita persilakan guru kita Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhal Habibana, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'u min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Melanjutkan pembahasan daripada mengenai tuduhan-tuduhan musuh-musuh Islam terhadap orang-orang di sekitar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk menyerang Rasulullah, mereka menyerang orang-orang yang berada di sekitar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari istri-istri Nabi. Mengapa istri Nabi lebih dari 4? Sedangkan kita umatnya hanya 4. Kita telah jawab tuduhan ini dengan 5 jawaban. Kemudian mengenai orang tua Nabi, apakah kedua orang tua Nabi saat ini bukan di dalam surganya Allah, tetapi di dalam nerakanya Allah? Kita pun sudah kita jawab tentang bahwasanya orang tua Nabi, bahkan pendeta Bukhaira dan lain sebagainya, adalah termasuk ahli iman, ahli surganya Allah, karena mereka termasuk daripada ahlul fatrah.
Kemudian kita masuk ke tuduhan yang ketiga yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan malam hari ini adalah tentang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Orang-orang di luar Islam, bahkan beberapa aliran di dalam Islam mengatakan bahwasanya paman Nabi Abu Thalib tempatnya sekarang adalah di neraka. Mengapa? Karena menurut sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib mulai dari mengasuh Nabi usia 8 tahun, nabinya masih usia 8 tahun, masih kecil, setelah ditinggal wafat oleh kakek beliau Abdul Muttalib, hingga ketika Nabi berusia 51 tahun, di tahun itu dijuluki sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena dua orang yang paling dicintai Nabi wafat, Siti Khadijah disusul sebulan kemudian oleh Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib akhirnya wafat di usia tuanya, setelah lama-lama membela dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengetahui pamannya belum mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendengar bahwasanya pamannya sedang sakaratul maut, Nabi pun saat itu berlari-lari ke rumah pamannya untuk membujuk agar pamannya mengucapkan syahadat dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi membuka pintu melihat pamannya di atas ranjangnya, maka Nabi merayu pamannya tadi, tetapi Abu Thalib saat itu di atas ranjangnya melotot ke arah depan. Abu Thalib diam 1000 bahasa. Kemudian Nabi memujuknya lagi, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah syahadat. Tiba saja terlihatlah isyarat gelengan kepala dari paman beliau, itu tanda penolakan, tidak menginginkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi yang mengetahui pamannya di detik terakhir masih tidak mau memeluk agama Islam pun sedih, dan akhirnya keluar dari pintu. Ketika keluar pintu dan menangis, tiba saja turunlah malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, lan tahdi, sekali-kali tidak akan dapat memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai wahai Muhammad, walakinallaha, akan tetapi Allah lah zat yang memberikan hidayah, yahdi mayyasha, memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan. Muhammad, engkau hanya perantara, engkau hanya penyampai, pembawa berita gembira dan berita siksa tentang neraka. Tetapi engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, taufik, ma'unah kepada siapapun, walaupun itu orang yang sangat engkau cintai, tetapi Allah lah zat yang memberikan hidayah. Maka melihat ayat ini saat itu jelas bahwasanya Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama berpendapat, bahkan di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam berakidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, kita berpendapat apakah Abu Thalib di neraka atau di dalam surga. Jelas jika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Abu Thalib di neraka saat ini. Tetapi kita lihat pembahasannya. Para ulama mengatakan bahwasanya rukun agama ada 3. Bukan macam-macam agama, tetapi rukun agama ada 3. Islam, sehingga seseorang tadi disebut muslim. Iman, sehingga seseorang yang beriman disebut mukmin, dan ihsan, sehingga seseorang tersebut disebut muhsin. Rukun agama 3, Islam, iman, dan Islam. Iman, dan ihsan. Para ulama berpendapat bahwasanya jika orang ingin mengambil rukun agama yang pertama, yaitu Islam, syaratnya 1, dia harus mengucapkan syahadat. Maka syarat Islam seseorang adalah mengucapkan syahadat. Para ulama sepakat, Islam seseorang dianggap sholatnya, wudunya, dan semua praktek ibadahnya dianggap jika dia udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, rukun agama yang kedua adalah iman. Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Apakah syahadat adalah syarat iman seseorang diterima? Iman adalah perkara hati.
Kita iman kepada Allah padahal kita belum pernah melihat Allah. Kita iman kepada malaikat, percaya yakin padahal kita seumur hidup nggak pernah melihat malaikat. Kita beriman kepada para nabi dan rasul padahal kita belum pernah bertemu para nabi dan rasul. Kita iman kepada kitab yang Allah turunkan daripada Taurat, Injil, kemudian Zabur, tetapi kita tidak pernah melihat kitab-kitab itu. Inilah makna keimanan, iman kepada hari kiamat padahal belum terjadi, iman kepada qadha dan qadar padahal kita belum tahu apa itu. Maka itulah makna iman, yakin, percaya di dalam hati. Apakah kepercayaan dari hati seseorang yang muncul itu dianggap sehingga ia disebut mukmin walaupun belum muslim? Para ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak. Syarat iman diterima, dia harus mengucapkan syahadat. Kapan orang itu syahadat? Imannya baru dianggap. Tetapi menurut pendapat kedua, syahadat bukan syarat keimanan, sehingga kalau ada orang sudah percaya di dalam hatinya tentang Allah, Tuhan yang Esa, tentang Nabi Muhammad adalah utusan messenger of God yang terakhir yang Allah utus, dia udah percaya di dalam hati, tapi dia belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat, maka imannya dianggap sah di dalam agama Islam. Mengapa? Karena syahadat rukun, karena syahadat syarat Islam, bukan syarat iman. Syahadat hanya sebagian dari iman. Maka menurut pendapat ulama kedua dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka Abu Thalib mungkin saja seorang mukmin walaupun belum baca kalimat syahadat, karena syahadat bukan syarat keimanan seseorang. Bagaimana kita tidak mengatakan Abu Thalib beriman padahal Abu Thalib sering melantunkan syair-syair, gubahan-gubahan syair bahasa Arabnya di tengah pasar di kota Mekah. Dia mengumandangkan syair-syair indahnya yang terlihatlah di dalamnya berisi tentang ia percaya kepada keponakannya Muhammad. Ia percaya kepada apa yang dibawa oleh keponakannya Muhammad daripada Al-Quran. Ia percaya tentang Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Abu Thalib mengungkapkan syair-syair gubahan indahnya itu di hadapan khalayak umum di kota Mekah sebagai pemimpin pembesar kaum Quraisy. Maka saat itu Abu Thalib menyamarkan keimanannya. Mengapa? Para ulama sejarah meneliti ternyata Abu Thalib yang tetap hidup ketika Nabi Muhammad menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Abu Thalib tetap hidup selama 11 tahun kemudian sehingga wafat. Ketika Nabi berusia 51 tahun, 11 tahun Abu Thalib menyembunyikan keislamannya. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata para ulama sejarah mengatakan saat itu, di detik itu, di ruangan itu, ketika Nabi masuk ke dalam kamar Abu Thalib, melihat pamannya dalam keadaan sakaratul maut, saat itu di ruangan itu tidak hanya ada Abu Thalib yang terbaring dan Nabi Muhammad yang menangis. Tetapi di ruangan itu, di sekitar ranjang Abu Thalib, terdapat pembesar-pembesar Quraisy yang mereka memperhatikan akhir hayat Abu Thalib. Mereka melihat Abu Thalib. Itulah mengapa ketika Nabi Muhammad meminta pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, Abu Thalib melotot ke arah depan karena melihat teman-temannya, pengikut-pengikutnya dari pembesar Quraisy masih menghargai ia sebagai ketua pembesar Quraisy, warisan dari ayah Abu Thalib yaitu kakek Nabi Abdul Muttalib sebagai pembesar Quraisy yang telah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Maka pembesar Quraisy menghormati Abu Thalib. Maka begitulah mengapa dakwah Nabi selama ini tidak ada yang berani mengganggu. Nabi tidak ada yang berani mengusik karena Nabi adalah keponakan pembesar Quraisy mereka. Sehingga dakwah Nabi dengan lancarnya. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun di Mekah. Nabi dakwah terang-terangan 10 tahun dilanjutkan 10 tahun di Mekah. Tidak ada satupun pembesar Quraisy yang berani mengganggu baginda Nabi karena dilindungi oleh pamannya Abu Thalib yang telah berucap ketika Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, ketahuilah kaum Quraisy, sesungguhnya aku Abu Thalib pembesar Quraisy, aku membela
dan menjamin keselamatan keponakanku. Sehingga mereka nggak ada yang berani mengganggu dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keimanan Abu Thalib dipraktikkan dalam kesepakatan yang ia tempuh. Seandainya ketika Nabi meminta Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat di atas ranjang dalam keadaan sakaratul maut, maka pembesar Quraisy mengetahui Abu Thalib telah mengikuti keponakannya. Maka Abu Thalib yang telah Islam sudah tidak menjadi ketua pembesar Quraisy lagi. Ketika tidak lagi menjadi ketua pembesar Quraisy, Abu Thalib jaminannya kepada keponakannya pun batal. Bisa-bisa saja saat itu juga di ruangan itu pembesar Quraisy langsung membunuh Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak menganggap lagi daripada jaminan keamanan yang diucapkan oleh ketua pembesar Quraisy yaitu Abu Thalib. Maka demi menjaga keponakannya tetap hidup, tetap di dalam dakwahnya jalan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib tidak menampakkan keislamannya. Mungkin saja Abu Thalib sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat secara sembunyi-sembunyi. Pun terlihat dari gubahan syair, apakah itu bukan tanda keimanan? Ya, karena syahadat bukan syarat keimanan seseorang. Mungkin saja Abu Thalib adalah seorang mukmin walaupun dia belum menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana kita umat Islam menanggapi hal tersebut? Pun jika kita katakan bahwasanya pahit-pahitnya kita katakan Abu Thalib saat ini di neraka, kita lihat nanti ketika di padang mahsyar semua manusia dibangkitkan dan Nabi Muhammad membawa syafaatul uzma, yang Nabi bisa menolong 70.000 orang. Yang masing-masing dari 70.000 orang yang ditolong oleh Nabi bisa nolong lagi masing-masing mereka 70.000 orang. Dari setiap 70.000 orang yang ditolong Nabi, bisa nolong 70.000 orang, 70.000 orang, 70.000 orang. 70.000 orang kali 70.000 orang. Berapa miliar orang yang ditolong dengan syafaatul uzma Nabi. Bahkan 70.000 yang ditolong oleh 70.000 yang ditolong oleh Nabi, bisa nolong lagi mensyafaati 70.000 orang. Berapa bilion orang? Berapa bilion orang yang diselamatkan dengan syafaatul uzma? Kira-kira Nabi di padang mahsyar siapa yang dicari oleh Nabi? Kira-kira orang yang mengatakan paman Nabi di neraka, atau Nabi mencari mana pamanku Abu Thalib? Aku ingin memberikannya syafaatul uzma. Pastilah Abu Thalib di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita termakan tuduhan bahwasanya Abu Thalib di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib di surga bukan karena paman Nabi, tetapi munculnya benih-benih keimanan di dalam sejarah yang mencatatnya. Bukan karena paman Nabi. Kalau alasannya karena paman Nabi, Abu Lahab pun dicap oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka kedua tangannya Abu Lahab wa tab, dan sungguh celaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan manfaat, sia-sia dari Abu Lahab, maluhu, harta yang dihasilkan Abu Lahab, wa ma kasaba, dan apapun yang dikerjakan Abu Lahab percuma, kata Allah. Abu Lahab paman Nabi tetapi dicap oleh Allah masuk neraka. Abu Thalib masuk surga bukan karena paman Nabi, tapi karena benih keimanan yang muncul. Bahkan tidak maunya mengucapkan syahadat adalah tanda keimanan bagi Abu Thalib itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka melanjutkan daripada tuduhan-tuduhan musuh Islam kepada orang-orang di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa-apa yang diucapkan oleh aliran-aliran Syiah. Aliran Syiah mulai muncul daripada sebuah daerah negara bernama Iran dan sebagian Irak yang dulunya adalah kerajaan Persia. Syiah muncul mencaci maki para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu.
radhiyallahu anhum, Allah ridha, Allah rela anhum dengan mereka para sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000, wa radhu anhu, dan mereka para sahabat Nabi yang sangat banyak itu pun rela dan ridho kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka untuk menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jika kita bersolawat kepada Nabi, keluarga Nabi, kita pun secara tidak sengaja bersolawat kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa mereka para sahabat? Para ulama akidah mengatakan seseorang disebut sebagai sahabat Nabi jika masuk ke dalam enam kriteria. Yang pertama, sahabat dikatakan sahabat jika ia pernah bertemu Nabi. Sahabat syarat pertamanya dia harus bertemu Nabi. Maka kalau ada orang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, dia bukan sahabat. Siapa? Uwais Al-Qarni, hidup di Yaman, jauh di dataran utara Saudi Arabia. Mekah adalah negeri Yaman, baik utara atau selatan. Hiduplah di situ seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bernama Uwais Al-Qarni. Saat itu Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi. Izin ke ibundanya yang sudah sangat tua renta, "Wahai ibuku, aku izin ingin ke Mekah, ingin hanya melihat sehari saja wajah baginda Nabi, kemudian aku pulang lagi dan aku tetap mengurusmu sebagai anak yang berbakti kepada Allah." Apa jawaban ibunya yang sudah sangat tua tadi? "Wahai Uwais, tetaplah engkau di sini, uruslah aku yang sudah tua renta ini." Maka Uwais mengikuti permintaan ibundanya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad sangat memuji Uwais Al-Qarni, walaupun bukan sahabat Nabi karena belum pernah bertemu Nabi, tapi Uwais Al-Qarni masuk daripada bagian tabi'in, bahkan disebut sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpin orang-orang tabi'in, yaitu orang yang mengikuti para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi. Lantas Habib mengapa? Abu Jahal, Abu Lahab, tiap hari ketemu Nabi, tapi bukan menjadi sahabat Nabi? Iya, karena syarat kedua daripada seorang sahabat adalah mukminan bihi, harus beriman dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi setiap hari dan harus beriman dengan Nabi. Abu Lahab bukan sahabat, Abu Jahal bukan sahabat, walaupun tiap hari bertemu Nabi, tetapi ia tidak beriman dengan Nabi. Maka bertemu dengan Nabi ini tidak harus melihat Nabi. Karena ada sahabat Nabi yang tidak pernah melihat wajah Nabi, tetapi disebut sebagai sahabat Nabi. Siapa dia? Abdullah ibn Umi Maktum, tukang adzannya baginda Nabi di waktu gelap. Waktu subuh, waktu maghrib, isya, yang muadzin bukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah di waktu terang, asar dan zuhur. Di waktu gelap, yang azan adalah Abdullah ibn Umi Maktum, yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ketiga dari awal juz Amma, surat An-Naba, kemudian An-Nazi'at, dan yang ketiga surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Apa a'ma? A'ma itu orang yang buta. Diceritakan Abdullah ibn Maktum di dalam Al-Quran walaupun tidak disebut nama. "Muhammad, engkau cemberut, engkau berpaling ketika seorang yang buta telah mendatangimu." Ya, Nabi Muhammad sedang berfokus kepada orang-orang musyrik Quraisy, berharap pembesar-pembesar Quraisy yang sedang Nabi berikan hidayah itu, Nabi berikan petunjuk agar cepat masuk Islam. Orang-orang kaya itu diperhatikan oleh Nabi, tetapi ketika datang sahabat Nabi dalam keadaan buta, meraba-raba tembok-tembok daripada dinding-dinding di kota Mekah, di kota tersebut, tapi apa yang terjadi? Abasa wa tawalla. Nabi melihat sahabat Abdullah ibn Umi Maktum, Nabi cemberut dan Nabi berpaling, fokus lagi ke orang-orang Quraisy. Padahal kata Allah,
Engkau seharusnya fokus kepada orang yang beriman walaupun dia dalam keadaan buta. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah ibn Maktum termasuk sahabat walaupun belum pernah melihat wajah Nabi. Yang penting dia bertemu dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Syarat ketiga dari 6 kriteria seorang sahabat, yang ketiga adalah pertemuan dengan Nabi harus setelah Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Maka Siti Aminah ibunda Nabi yang hanya menemani Nabi hingga usia 6 tahun bukan seorang sahabat Nabi. Abdul Muthalib kakek Nabi yang menemani Nabi hingga Nabi usia 8 tahun dan wafat bukan sahabat Nabi. Pendeta Bukhaira dari pendeta Yahudi, pendeta Bukhaira yang bertemu dengan Nabi di usia Nabi 12 tahun dalam perjalanannya menemani pamannya ke negeri Syam untuk berdagang, yang mana pendeta Bukhaira mengatakan, ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad yang berusia 12 tahun. Seandainya Allah panjangkan umurku Bukhaira hingga usia di mana Allah mengutusmu menjadi seorang Nabi dan Rasul, pastilah aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu dan menjadi orang yang pertama kali beriman kepadamu dan menjadi orang yang pertama kali beriman kepadamu dan yang akan selalu melindungi di dalam dakwahmu. Tetapi apa? Nabi Muhammad usia 12 tahun pun kembali akhirnya ke Mekah karena dia khawatirkan akan dibunuh oleh pendeta Yahudi di negeri Syam. Maka atas permintaan pendeta Bukhaira yang terlihat tanda-tanda keimanannya itu pun akhirnya Allah wafatkan pendeta Bukhaira setelah kejadian ini dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala karena hidup di zaman fatrah. Tetapi pendeta Bukhaira bukan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW karena bertemu dengan Nabi sebelum nabinya menjadi seorang nabi dan rasul. Syarat seorang sahabat harus pertemuan dan beriman terjadi setelah Nabi di usia di atas 40 tahun. Yang keempat, pertemuannya haruslah di atas bumi. Artinya, seorang sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan ia beriman, percaya kepada Nabi, dan Nabinya sudah di atas usia 40 tahun, tapi pertemuannya harus di bumi. Ketika Nabi Isra Mi'raj di usia 52 tahun, Nabi diantar oleh hewan burak menuju Palestina. Kemudian Nabi menaiki tangga Mi'raj hingga menembus langit pertama, di situ bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Idris, Nabi naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ke langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Harun, di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan juga sepupunya yaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka semua para nabi tadi bukan menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad SAW karena pertemuannya terjadi bukan di bumi tetapi di atas langit. Dan yang kelima, nabinya masih hidup. Artinya kalau ada orang bertemu Nabi, ia beriman dengan Nabi, pertemuannya di bumi, Nabinya sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, tetapi ternyata pertemuan tadi terjadi ketika Nabinya sudah wafat dan dikuburkan. Siapa? Mereka adalah para wali-wali Allah yang tidak hanya mimpi bertemu Nabi di dalam mimpi tidur mereka, tetapi sebagian di antara mereka bertemu baginda Nabi Muhammad SAW di zaman-zaman setelah Nabi wafat dalam keadaan yaqadhatan, dalam keadaan sadar, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bukan para sahabat Nabi. Sekali lagi, bagi orang yang pernah mimpi bertemu Nabi, baik di dalam tidur atau secara langsung, hendaknya tidak menceritakan bagaimana kronologi bertemu Nabi, karena itu akan mengurangi daripada derajat yang Allah berikan yang sangat istimewa kepada orang tersebut. Orang yang pernah mimpi Nabi, hendaknya dia tidak bercerita ke kanan dan ke kiri, dia hendaknya menutup mulutnya agar nikmat itu tetap ada di dalam dirinya.
Berapa banyak orang yang akhirnya mengaku bertemu Nabi karena melihat orang-orang yang bertemu dengan Nabi dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga itu membuat ide bagi dirinya untuk ikut-ikutan bertemu Nabi padahal ia tidak pernah bermimpi Nabi. Maka dia menjadi seorang pendusta atas nama Nabi. Berapa banyak orang yang demikian? Poinnya adalah kapan engkau menemui orang yang dikit-dikit cerita, aku semalam bertemu Nabi, maka katakan orang tersebut adalah orang yang dusta. Pun jika ia betul-betul mimpi Nabi, maka sungguh dia telah menurunkan derajat dirinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang pernah mimpi Nabi, dia tidak akan mengucap kepada siapapun orang di kanan kirinya. Dan orang yang bercerita tentang mimpi Nabi, yakini itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, atau bahkan dia seorang pendusta yang sangat banyak di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, syarat seorang sahabat adalah meninggal dalam keadaan iman. Dari 124.000 sahabat yang ditinggal wafat oleh baginda Nabi di usia beliau 63 tahun setelah melaksanakan Hajjatul Wada'. Nabi meninggal karena ada sisa-sisa racun yang diberikan oleh oleh wanita Yahudi di tanah Khaybar untuk mengetes apakah ini betul seorang nabi atau ini adalah nabi yang mengaku-ngaku menjadi nabi, adalah orang yang mengaku menjadi nabi. Maka dengan sisa-sisa racun itu Nabi pun akhirnya wafat, sakit-sakit dan akhirnya wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 124.000 nabi yang ditinggal oleh baginda Nabi semuanya adalah sahabat Nabi, kecuali ada 2 orang saja yang akhirnya keluar dari agama Islam, murtad keluar dari agama Islam, tetapi yang satu lagi masuk lagi ke dalam Islam di saat Nabi sudah wafat, artinya dia menjadi tabi'in, turun derajat. Yang satu lagi dia tetap murtad sampai dia meninggal. Ya, disebutkan dua-duanya bernama Abdullah, tetapi yang satunya balik lagi dan dia masuk derajat tabi'in. Inilah 6 kriteria daripada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita mencaci maki para sahabat Nabi jika kita mendengar tentang sejarah bagaimana para sahabat ribut, bagaimana para sahabat Nabi ribut atau bertentangan di dalam kisah perang Siffin, di mana Sayyidina Ali melawan pasukan Muslim, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan berhadapan dengan kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang. Kemudian di dalam perang Jamal, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah, berhadapan-hadapan dalam perang Jamal. Maka jika kita mendengar kisah-kisah ini, selama mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh benci kepada mereka. Kita hargai Sayyidina Ali, kita hargai Sayyidina Muawiyah karena adalah sahabat Nabi, dan bahkan kita hargai Siti Aisyah karena adalah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari mana yang benar dan mana yang salah, mereka berijtihad. Jika benar, pahala 2 bagi mereka, dan jika pun salah, 1 pahala tetap bagi mereka, orang-orang yang berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas bagi kita umat akhir zaman, jangan ikut komentar, jangan ikut membenci. Pokoknya kita dengar aja tentang sejarah dan para ulama, termasuk Al-Imam Ibn Rusdan dalam kitabnya Sofwati Zubat, beliau mengajarkan kepada kita jika mendengar tentang para sahabat, wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu, wa ma jara, dan apapun yang terjadi bainas sihabi, di antara para sahabat Nabi, naskutu anhu, hendaknya kita diam dan tidak ikut berkomentar tentang mereka. Ya, kita harus tetap menghargai sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan terfitnah dengan tuduhan-tuduhan, lebih khusus aliran Syiah yang mengatakan sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman adalah telah merebut kepemimpinan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai menantu baginda Nabi, sebagai sepupu keluarga Nabi. Seharusnya ketika Nabi wafat, Ali lah yang menjadi khulafaur rasyidin yang pertama, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Tetapi begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjawab pertanyaan mengapa Nabi yang punya 7 putra-putri, 4 putra, 3 putri, 3
semua putri Nabi dewasa, tumbuh dan menikah dan mempunyai keluarga. Tetapi 3 putra Nabi tidak ada yang melewati usia 2 tahun. Qasim wafat di usia 2 tahun. Abdullah wafat di usia 1,5 tahun. Kemudian Ibrahim juga wafat di waktu masih bayi. Tidak ada putra Nabi yang Allah panjangkan umurnya. Apa hikmah dari Allah? Agar ketika Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman itu wafat, para sahabat tidak akan menganggap pewaris Nabi adalah anaknya. Gak usah jauh-jauh kita cari Khulafaur Rasyidin. Daripada sahabat yang lain, Nabi mempunyai anaknya 3. Tinggal pilih, mau Qasim, Abdullah, atau Ibrahim yang menjadi penerus baginda Nabi. Tetapi sengaja Allah wafatkan anak putra-putra Nabi di waktu kecil. Sengaja Allah jadikan Nabi tidak mempunyai kakak kandung laki-laki dan tidak mempunyai adik kandung laki-laki. Menjadi anak satu-satunya dari pasangan muda Sayyid Abdullah yang menikah di usia 18 tahun dengan Siti Aminah yang barulah berusia 16 tahun dan akhirnya mengandung baginda Nabi Muhammad SAW. Pun Nabi lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Pun ketika Nabi usia 8 tahun, Abdul Muthalib, keluarga Nabi, kakek Nabi pun akhirnya wafat. Semua laki-laki di sekitar keluarga baginda Nabi sengaja Allah wafatkan. Hikmahnya adalah agar Islam peninggal baginda Nabi tadi tidak hanya dipegang oleh keluarga Nabi, tetapi Islam milik seluruh alam semesta. Islam boleh dipimpin oleh orang-orang di luar keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah di mana akhirnya Sayyidina Ali menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat, bukan yang pertama. Dan itulah keyakinan yang benar di dalam kita meyakini tentang para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang terjadi di antara para sahabat, naskutu anhu. Kita jangan berkomentar, kita dengarkan dan kita tetap muliakan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bercakap-cakap tentang para sahabatnya. Ashabi kan nujum fi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, ashabi, sahabat-sahabatku, kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Fi ayhi muqtadaitum, di bintang manapun engkau ikuti, ihtadaitum, engkau akan mendapat petunjuk. Seorang nelayan yang tersesat di tengah laut di waktu malam, ia ingin kembali ke rumahnya setelah mengambil ikan di laut, tetapi ia bingung ke arah mana. Di mana daratan, sedangkan ia di tengah laut, ia tidak tahu mana arah pulang. Dia cukup melihat arah bintang langit, mana bintang utara, mana bintang selatan, sehingga dia dapat menentukan arah, mana barat, mana timur, sehingga dia dapat menentukan artinya daratan rumahku ada di sebelah sana dan ia menujunya. Bintang di langit dulu adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat di tengah lautan yang sangat hitam, di kegelapan malam, di kegelapan laut, maka orang tersebut tetap mendapat petunjuk berkat bintang-bintang yang menentukan arah sebelum ditemukannya kompas. Maka kata Nabi, sahabatku bagikan bintang di langit. Di bintang manapun engkau ikuti dan menjadikan ia patokan, engkau akan selamat. Tadaitum. Di sahabat manapun engkau ikuti, engkau juga akan mendapat keselamatan. Engkau ikut Sayyidina Abu Bakar, engkau selamat. Engkau ikut Sayyidina Zubair ibn Awam, engkau selamat. Engkau ikut Ali bin Abi Thalib, engkau sahabat, engkau selamat. Fi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini kajian kita mengenai beberapa tuduhan-tuduhan musuh-musuh Islam di luar Islam kepada orang-orang di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini menjadi wawasan bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjut kajian berikutnya mengenai kajian akhlak, yaitu insya Allah 2 minggu lagi mengenai keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah, sanal jaza untuk Habib yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Kita jadi tercerahkan ya tentang fitnah ataupun tuduhan-tuduhan yang beredar selama ini tentang keluarga Nabi. Salah satunya adalah paman tercinta Nabi, yakni Abi Thalib atau Abu Thalib. Mudah-mudahan tentunya
dengan pencerahan ini semakin menguatkan akidah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, kita masuk di sesi tanya jawab. Habib, kami sudah siapkan sekitar 10 pertanyaan tertulis ya. 10 pertanyaan tertulis dari sahabat-sahabat wakaf semuanya. Masuk di pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya, setiap kejadian di masa lalu seperti kisah kemuliaan para wali bisa terulang saat ini di tengah maraknya fitnah. Seperti contohnya Utbah Al-Ghulam, dan bagaimana cara dan kiatnya. Mohon penjelasannya, Habib. Nah, ini agak asing ya, Utbah Al-Ghulam. Iya, kurang paham siapa nih Utbah bin Ghulam. Wallahu alam. Sahabat Nabi ya? Kurang paham juga, Habib. kami belum update untuk informasi perihal ini ya. Wallahu alam. Wallahu alam. Sahabat Utbah bin Ghulam ini siapa? Yang penting jika itu adalah akhlak yang baik, maka kita ikuti. Dan kita teladani kisah-kisah tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Baik, terima kasih untuk penanya. Insya Allah nanti mungkin kita update lagi, gali lagi perihal info ini Habib ya, untuk lebih meyakinkan tentang pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Habib, Buya dan semuanya panjang umur dan barokah. Kami berencana mau memondokkan anak di pesantren tahfidz tanpa sekolah formal. Walaupun tahfidz, ini sudah ya? Sudah apa belum ini? Sudah kayaknya. Sudah Jadi ya, jawabannya ya dilihat kalau anaknya di usia di bawah 15 tahun masukin pondok tahfidz. Kalau di atas usia 15 tahun masukin ke pondok salafi. Atau salafi itu maksudnya pondok yang ini apa? Tafakuh begitu ya. Yang belajar agama begitu. Baik, mohon maaf ya. Pertanyaan sudah dibacakan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini tentang pinjam meminjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Izin bertanya, Habib, saya meminjamkan emas ke saudara pada saat membeli dan tertera di surat beratnya 5 gram. Kemudian dipinjam ke saudara. Kemudian dijual oleh saudara saya tersebut, ternyata beratnya ada 4 gram 900 mili. Maka berapa gram yang harus diganti oleh saudara saya tersebut? Apakah 5 gram sesuai tertera di dalam surat atau 4 gram 900 mili seperti yang tertera dalam surat itu? Mohon penjelasannya, Habib. Ada orang beli emas. Ditulis di nota 5 gram. Dia ngebeli emasnya ternyata berat aslinya 4,9. Tiba-tiba saudaranya dipinjemin. Orang minjem emas, balikin emas. Dia minjem emas karena dia mau dibikin sesuatu. Di kertasnya 5 gram, ditimbang di toko yang kedua, bukan toko yang ia beli, 4,9. Maka balikinnya 4,9 atau 5 gram. Balikinnya 4,9. Karena dia minjemnya 4,9. Berarti salah yang nulis nota atau ada kecurangan di toko yang pertama. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ima kesalahan tulis surat atau pokoknya jujur lah kita di dalam pembahasan ini, jujur. Jadi orang yang jujur. Jangan jadi orang yang melihat kesempatan di dalam kesempitan. Jadi kalau kita merasa minjemnya 4,9, kita balikin 4,9. Ya, jangan dianggap ribut yang hanya 1 gram itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib untuk jawaban. Ya, mohon untuk sahabat semuanya mic-nya jangan diaktifkan ya, mic-nya dimatikan dulu selama kajian berlangsung agar kajian kita tetap khidmah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Apabila kita menyumbang untuk pembangunan sekolah, namun sekolahnya dikomersilkan, apakah sumbangan kita masih bernilai sodakoh?
Maka begitulah, kalau kita mau nyumbang, lihat programnya jalan apa enggak. Kita mau nyumbang nih uang kita, apalagi uang titipan orang tua yang udah meninggal, wasiat kalau bisa jadikan amal jariah lewat jembatan atau pondok pesantren atau bangun masjid. Kita lihat dulu program orang yang akan, lembaga yang akan kita sumbang kepadanya. Selama ini kapan ada program jalan nggak? Oh, ternyata pembangunan itu terus terjadi. Ternyata program itu berjalan, artinya pahala amal jariah sampai kepada orang yang sedekah. Maka jika programnya programnya jelas, apalagi cepat perkembangannya, seperti salah satunya pondok kita semua Al-Bahjah, maka jangan ragu nyumbang di situ. Jangan ragu, itu menjadi keuntungan yang besar bagi kita di akhirat. Ya, urusan di komersial atau tidak, yang namanya komersial kan tergantung niat. Kalau ternyata komersial itu tujuannya untuk meluaskan lagi dakwah, menjamin orang-orang yang ada di dalam pejuang dakwah di dalamnya, maka tujuan komersial itu adalah tujuan yang baik. Ya, adalah tujuan yang baik. Maka itu baik, itu diperbolehkan sumbangannya. Kita kalau udah nyumbang nggak usah mikir. Yang penting programnya jalan, maka kita udah yakin. Terlepas itu komersial atau enggak. Ya, orang tuh dalam dakwah itu ada namanya strategi dakwah. Jadi harus berstrategi. Nah, itulah yang mahal di situ. Ya, sehingga kita jangan pikirkan lagi daripada sumbangan kita anggap itu adalah amal bagi kita. Bahkan kalau ternyata pengelolanya itu adalah pengelola yang cerdas, yang amanat, maka itu sumbangan kita itu akan terus berlipat-lipat ganda walaupun kita sudah di alam barzah. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, syukran Habib. Tercerahkan ya dengan jawaban Habib tentang pertanyaan dari sahabat kita barusan. Masih ada 6 pertanyaan. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Habib, kami ingin bertanya tentang Quran surah Al-Fath ayat 29 yang artinya pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Mohon penjelasannya Habib, karena kami masih bingung dengan makna tersebut. Mohon penjelasannya. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda sujud, sehingga banyak orang salah paham, sehingga terjadilah orang-orang yang salah paham ini menjadikan wajah mereka itu kelihatan kayak dia ahli sholat, ahli sujud. Bahkan di keningnya itu ada tanda hitam 2 titik, ada yang 1 titik, ada yang 3 titik ya. Oh, ini tanda orang yang sholat karena sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pahami ayat Al-Qur'an yang bahasanya tinggi itu hanya dengan arti tekstual. Oke, tahrif merubah huruf Al-Qur'an haram, taghyir merubah makna Al-Qur'an haram. Satu lagi tabdil, mengganti huruf Al-Qur'an nggak boleh. Tapi tafsir dan takwil itu dibutuhkan di dalam memahami ayat suci Al-Quran agar kita dalam prakteknya tidak keluar dari jalur yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Terkhusus dalam ayat ini, berapa banyak orang yang mensalah artikan ayat ini sehingga dia ikut-ikutan menggosok jidatnya ketika dia dalam keadaan sujud, sengaja digosok-gosokkan bahkan agar hitam agar terlihatlah tanda ahli sujud. Padahal ulama-ulama besar kita, Al-Habib Salim Asy-Syatiri Rubat Tarim, Al-Habib Umar bin Hafidh, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah Rusyaifah, Al-Habib Zain bin Sumit, Madinah, itu semuanya tidak ada di wajah mereka itu, di keningnya itu tanda hitam-hitam sebagai dia ahli sujud. Bukan itu yang dimaksud. Orang-orang yang sholat wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya karena begitulah ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbar cahayanya nanti di akhirat, dikatakan kulluhum yujlasuna 'alaiha ghaira mimbarin.
semua mimbar-mimbar cahaya tadi ada penghuninya. Nabi Adam di atas mimbar cahayanya, Nabi Ibrahim di atas mimbar cahayanya. Semua ada di atas mimbarnya. Dari 124.000 nabi, ghaira mimbaran, kecuali satu mimbar, la yujalasu alaih, tidak ada penghuninya. Mimbar siapa itu? Mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi turun dari mimbarnya nanti di padang mahsyar. Kenapa? Makhafata ayyub'atsa bihi ila jannah wa yatruku ummatahu fil hisab. Nabi khawatir kalau Nabi naik mimbar cahaya duluan, Nabi akan diantar oleh mimbar cahaya tadi masuk ke dalam sorga. Maka Nabi turun dari mimbar cahaya. Nabi takut diantar masuk ke dalam sorga, wa yatruku ummatahu fil hisab, dan meninggalkan umatnya di hisabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka Nabi turun dari mimbarnya demi meminta kepada Allah untuk diringankan hisab umatnya, dikabulkan oleh Allah. Apakah Nabi masuk ke dalam sorga? Tidak. Nabi mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat dari arah pintu neraka itu, kemudian Nabi melihat mana di antara umatnya yang ada di dalam neraka, Nabi ambil. Kelihatan ada tanda itu umat Nabi Muhammad, diambil oleh Nabi. Itu tanda umat Nabi Muhammad, diambil oleh Nabi. Diambil, hingga malaikat Malik itu terheran-heran dan bercakap-cakap kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min bakiyah." Muhammad, tidak engkau sisakan satupun daripada umatmu di nerakanya Allah untuk mencicipi azabnya Allah, tidak engkau sisakan satupun. Bala wallahi lan arda wa wahid min ummati finnar. Ya, demi Allah aku tidak rela satu dari umatku ada di nerakanya Allah. Apa tanda Nabi itu tahu itu umatnya Nabi tarik? Nabi tahu itu umatnya Nabi tarik, tandanya adalah min athari sujud, dari tanda-tanda orang yang sujud. Apa tandanya? Orang kalau banyak sujud berarti dia banyak sholat. Orang kalau sholat artinya dia berwudu. Orang kalau berwudu artinya dia basuh wajah, tangan sampai sikut, kepala, dan kaki sampai mata kaki. Maka 4 anggota yang dibasuh ketika wudhu itu bercahaya nanti di akhirat, sehingga itu menjadi tanda khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi dapat menolong dan memberikan syafaat kepada umat tersebut. Itulah di antara tafsir daripada ayat yang dipertanyakan. Bukan artinya adalah jidat tadi harus menjadi hitam, itu tanda orang yang sujud, tidak. Bahkan hilangkan saat ini tanda hitam dari keningan itu, karena itu adalah sesuatu yang salah yang dilakukan pada ajaran para ulama tasawuf kita. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukran Habib atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita agar saat sholat bisa khusyuk, dan apa ciri-cirinya jika sholat kita itu khusyuk. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih satu orang, ini satu pertanyaan ya. Saya sudah berumah tangga tapi jarang sekali suami saya mau untuk diajak sholat berjamaah, alasannya karena takut salah dalam bacaan. Bagaimana menyikapi hal ini? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Ya, bertanya mengenai khusyuk di dalam sholat dan juga mengenai suami yang agak enggan menjadi imam sholat berjamaah di rumah karena takut salah bacaan. Oke, apa itu khusyuk? Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, beliau menjelaskan apa itu khusyuk. Dikatakan oleh beliau, khusyuk itu syaratnya 3. Orang dikatakan khusyuk kalau 3-tiganya dilakukan oleh orang tersebut. Karena orang banyak salah paham, dipikir khusyuk itu pikiran kosong waktu sholat. Jadi yang dibayangin hitam-hitam gelap, gulita. Itu dipikirnya pikiran yang kosong. Sehingga ketika pikirannya kosong, ya masuklah bisikan-bisikan syaitan tadi macam-macam. Karena pikirannya kosong. Ternyata khusyuk itu tidak demikian. Kata beliau Habib Abdurrahman, khusyuk itu tandanya 1, sukunul a'dha. Tenangnya anggota badan. Jadi sholatnya tenang. Tidak gerak-gerak. Gerak pun hanya gerakan wajib. Ya, apa? Mau ruku, mau berdiri, mau sujud, gerakan badan itu gerakan wajib. Atau gerakan sunnah. Angkat tangan, ini gerakan sunnah. Selain 2 gerakan itu, maka itu gerakan yang tidak diperbolehkan di dalam sholat. Ya, ada nyamuk gatal, digaruk. Wah, 3 kali batal sholatnya. Ya, khusyuk.
Ada yang waktu tahiyat jarinya muter-muter-muter. Ini nggak khusyuk. Ini bukan ajaran baginda, bukan sunnah Nabi diputer-puter gini. Ditanya, kenapa engkau jari puter-puter ketika tahiyat? Lagi nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja enggak. Kata Nabi, khusyuk itu tandanya tenang anggota badan. Ngikuti, gerak pun hanya gerakan wajib dan gerakan sunnah, bukan di luar itu. Ya. Kemudian apa? Itu khusyuk, tenang anggota badan. Ciri orang khusyuk, tenang badannya. Yang kedua, hudurul qalbi, hatinya hadir. Dia sadar dia lagi sholat. Berapa banyak orang sholat kebayang macam-macam sehingga dia nggak sadar kalau dia lagi sholat. Ngikutin aja imamnya gimana. Dia kurang khusyuk. Ketiga, biar lebih khusyuk, tafahumul qiraah. Faham setiap arti bacaan sholat. Kapan baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan orang-orang yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh engkau ya Allah, yaitu orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kita paham. Kebayang itu orang Yahudi, jangan diikuti jalannya, orang Nasrani, jangan diikuti jalannya. Sehingga kita khusyuk. Ya, paham setiap arti bacaan sholat itu adalah khusyuk. Itu ya, 3 syarat khusyuk. Kemudian, menjadi imam nggak susah kok. Ya, bacalah surat pendek tuh sunnah. Nggak mau baca surat pendek juga nggak apa-apa. Yang penting 5 rukun qauli itu bisa diucapkan. Apa sih yang pertama? Takbir. Allahu Akbar di awal. Kedua, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. 2. 3 adalah tahiyat. Itu juga bacanya sir, sembunyi. At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Terus kemudian salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah sunnah kok. Yang wajib tuh cuma salawatnya aja kepada Nabi Muhammad, ditambah salawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum majid sunnah. Terus assalamualaikum warahmatullah, salam pertama. Mengucapkan salam yang kedua sunnah. Yang wajib salam yang pertama. Artinya cuma 5 aja. Dari 5 itu yang wajib dibaca keras cuma 2. Itu pun kalau di sholat yang disunahkan jahar. Kayak sholat maghrib, isya, subuh. Bacanya keras. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun sunnah mengeraskan suara. Kalau mau dipelankan juga nggak apa-apa. Walaupun di sholat maghrib. Artinya jangan takut salah bacaan. Ya, latihan sedikit demi sedikit insya Allah bisa. Jadi imam suami ya, khair insya Allah. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, syukran Habib atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan sholat. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan titipan. Dosakah atau tidak jika di dalam rumah ada ipar yang jarang sholat, padahal sudah dikasih tahu dan orang tersebut tahu tentang hukum sholat? Iya, harus tegas. Yang punya rumah harus tegas. Kalau tetap nggak mau sholat, usir aja dari rumah, suruh cari rumah lain. Intinya harus tegas. Ya, jadi diingatkan. Kadang ada orang meninggalkan sholat itu dia ngomong nggak wajib kok sholat, nah dia murtad tuh deh. Tapi kalau dia ninggalkan sholat karena malas, itu diminta istitabah, dibujuk terus sampai dia mau sholat. Kadang karena malas, emang karena sibuk, malas, nah akhirnya dia melupakan sholat, maka dia harus terus diingatkan. Ya, terus diingatkan, dinasehati, diarahkan, kalau bisa ditarik tangannya, ya diantarkan ke kamar mandi, suruh wudhu, habis itu. Jadi harus tegas. Ya tentu hukum orang memaksa dan dipaksa berlaku. Yang memaksa harus lebih kuat dan bertenaga daripada orang yang dipaksa. Ya, artinya harus ada pemimpin rumah itu, abangnya atau siapa, atau suami yang memang bisa untuk mengarahkan, mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana hukumnya puasa weton untuk anak dengan tujuan biar anaknya nurut? Apakah boleh? Apa Puasa weton. puasa apa? Puasa weton. Jadi weton itu gini, misalkan anaknya lahir kalau dalam adat Jawa atau Sunda ada misalkan Senin Kliwon, Selasa Kliwon yang seperti itu. Jadi misalkan anaknya lahir Senin Kliwon, kemudian orang tuanya puasa di hari Senin Kliwon agar anaknya nurut. Apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam. Belum ditemukan ini dalilnya. Baik. Mau bikin nurut anak, gimana ya? Jadi intinya jangan ngerjain yang aneh-aneh ini. Kalau mau puasa, puasa aja. Ya. Puasa ambil yang puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Dahar, ya, pokoknya yang sunnah aja. Jangan bikin-bikin lagi ada puasa apa tadi, weton, puasa Jumat Kliwon dan mutih, puasa mutih, nggak usah. Ya. Kalau mau bikin anak nurut ya ikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik anak-anak. Punya anak usia 0 sampai 7 tahun jadikan dia raja. Punya anak usia 8 sampai 15 tahun jadikan dia narapidana. Punya anak usia 16 sampai 21 tahun remaja jadikan dia sahabat. Jadi cara pendidiknya ngikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol. Baik, masih ada waktu. Kali ini pertanyaannya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa bertanya, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Karena katanya musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Mohon pencerahannya, Habib. Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya pasal kedua beliau mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Wan nafsu katifli, dan nafsu itu katifli, bagikan anak kecil, bagikan bayi. In tuhmilhu syabba'ala, jika engkau biarkan bayi tadi, ya, jika engkau biarkan bayi tadi dia tetap minum air susu ibunya, artinya tidak engkau sapi, syabba'ala, maka dia akan terus senang menyusu. Hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Dia akan terus menyusu. Kalau usia 12 tahun belum disapih, ibunya nggak minum jamu sehingga asinya pahit atau nggak dilepas begitu, dia tetap nyusu sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Maka apa? Nafsu tuh begitu. Kalau nggak disapih, nggak dilatih, dibiarkan aja, diturutin terus, syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Tetapi jika engkau latih, dia akan terlatih. Ya, ada tingkatan nafsu dari ammaratun bisu hingga menjadi nafsu mutmainnah. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Jadi melatih diri sendiri menggunakan pelatihan terhadap olahraga hati, yaitu melatih hawa nafsu. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol. Baik, Habib, kita mungkin akan berikan kesempatan untuk 2 penanya ya, Habib. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Tapi sebelumnya satu pertanyaan tertulis terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa pendek batas rambut seorang wanita dan seberapa panjang batas rambut seorang laki-laki? Nabi rambutnya pernah setelinga, rambut Nabi pernah seleher, rambut Nabi pernah sepundak. Jadi sunnah rambut sampai sepundak. Lebih dari pundak nggak sunnah lagi. Ya, udah nggak sunnah lagi. Tetapi ternyata rambut sebahu, seleher, di zaman saat ini itu menjadi syiar orang-orang fasik. Maka sebaiknya seorang mukmin dan muslim tidak memanjangkan rambutnya dengan alasan sunnah Nabi, karena panjang rambut itu saat ini menjadi syiar orang-orang fasik yang berbuat maksiat, syiar segolongan orang-orang. Maka lebih baik kita memendekkan rambut demi menjaga kehormatan kita muslim. Sunnah-sunnah Nabi banyak yang bisa kita lakukan. Memanjangkan rambut bisa kita lakukan nanti di waktu kita tua, sebelum kita wafat dan lain sebagainya. Intinya itu sekarang menjadi syiar yang tidak baik, dan kita bagusnya memendekkan rambut bagi laki-laki. Lantas sependek apa rambut seorang wanita? Pendek rambut seorang wanita adalah tidak menyerupai laki-laki. Jadi selama itu
sepundak, seleher, itu masih dikatakan seorang wanita tidak menyerupai laki-laki, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Adapun menyerupai laki-laki haram karena menyerupai lawan jenis kecuali dalam keadaan darurat, seperti naudzubillah min dzalik, orang yang terkena kanker, yang memang rambutnya mau nggak mau rontok, atau orang yang banyak ketombeknya sehingga dia harus cukur, tuh perempuan harus cukur kepala botak, maka hukumnya adalah diperbolehkan karena darurat dan hajat. Mungkin menjawab pertanyaan, tafadhol. Baik, kita masuk di pertanyaan secara langsung. Satu kesempatan untuk penanya laki-laki. Ada Mas Ferianto, silakan Mas Ferianto, dibuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, sebenarnya sih nggak bertanya, saya kepingin tahu fadilah tentang menghafal nasab Nabi sampai Adnan Habib. Dan saya nggak sengaja hafal itu sampai Adnan insya Allah. Dan saya ngajarin ke anak saya dan anak saya juga hafal. Apa Habib berkenan untuk ngoreksi hafalan saya, Habib? Marhaba, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, betul. Ya, biasanya itu kita nyanyiin. Di anak-anak itu kita nyanyiin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail. Ya, disebutkan nasab Nabi hingga kakek beliau yaitu Adnan. Apa faedahnya? Ya diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, dan ini termasuk dari fadhailul amal. Jangan ditanya nanti mana hadisnya dan lain sebagainya. Ini fadhailul amal. Keutamaan amal itu tidak berkaitan dengan hadis sahih yang untuk keyakinan akidah atau untuk praktek ibadah dalam fikih. Fadhailul amal bisa kita ikuti selama itu baik, dikatakan bisa menjaga seseorang dari kecelakaan, dari musibah. Jika ditaruh di dalam rumah, itu dapat menjaga rumah tersebut daripada kebakaran dan lain sebagainya. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Ferianto ya. Insya Allah jadi satu kebaikan untuk Mas Ferianto dan keluarga. Satu pertanyaan dari Akhwat, silakan. Bisa angkat tangan atau raise hand. Kalau tidak ada, kita tadi ada pertanyaan masuk di kolom chat. Nah, baik. Apakah ada dari Akhwat? Oh, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita bacakan satu pertanyaan terakhir yang masuk di kolom chat, Habib, dari sahabat Teddy Aljabar. Bagaimana kalau seorang guru ngaji menghadapi anak yang hiperaktif bahkan sampai mengganggu anak yang lainnya, sehingga anak yang lainnya yang fokus mencari ilmu? Ya tetap dilayani begitu ya. Bagaimana cara melayaninya? Ya kita lebih fokus. Yang penting seorang guru itu sangat dipentingkan di dalam dunia kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus menguasai situasi kelas. Jangan sampai guru itu kalah dengan situasi yang ada di kelas, sehingga dia tidak bisa mengamankan beberapa murid yang mungkin ngantuk tidur, beberapa murid yang ribut, dan lain sebagainya. Seorang guru harus bisa mengatur suasana di dalam kelasnya. Ya, mungkin ya sanksi dan manajemen, ya, hukuman dan juga reward dan hadiah mungkin bisa itu menjadi salah satu jalan untuk mengendalikan suasana di dalam kelas. Ya, itu saja dari kami, mungkin menjawab pertanyaan. Baik, cukup Habib, silakan langsung ditutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muhtanina 'alaiha gabiliha wa atmim 'alaina Allahumma ighfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita semuanya, Habib Hisham Al-Habsyi yang sudah berkenan menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dapat ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan tentunya bisa istiqomah ya. Mohon maaf mungkin bila tadi ada yang ingin sempat bertanya tapi tidak bisa bertanya secara langsung karena mungkin keterbatasan waktu. Insya Allah kami nanti akan buka kembali pertanyaan di grup WhatsApp ya. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan di grup WhatsApp. Adapun pertanyaan secara langsung ketika kajian itu tentunya sifatnya kondisional jika memang waktunya masih cukup. Baik, sahabat semuanya, ada satu informasi sebelum kita tutup. Insya Allah Habib, kita rencananya ya, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti pada tanggal 13 Maret nanti akan melaksanakan satu kegiatan bersama Habib dan juga teman-teman dari Al-Bahjah TV untuk melaksanakan program Ziarah Wali Songo. Rencananya insya Allah berangkat tanggal 13 dan 14 Maret. Bersama Habib insya Allah tanggal 14 Maret. Insya Allah. Bagi sahabat wakaf yang memang ingin ikut dalam program ini, nanti silahkan bisa bertanya kepada admin. Tentu ini merupakan salah satu agenda kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena biasanya Sya'ban itu adalah momen terakhir untuk melaksanakan program-program seperti wisata religi, seperti ziarah dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin infonya ya yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.